Shalom, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan masuk dalam renungan singkat terambil di dalam Matius 8 ayat 1 sampai 4. Akan saya bacakan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini renungan saya beri judul Kusta, Simbol Dosa. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita melihat sedikit dari penyakit kusta. Penyakit kusta itu suatu bakteri tahan asam yang menggerogoti ujung-ujung saraf, sehingga lama-kelamaan kalau kena itu di jari, ujung jarinya, lama-kelamaan jarinya mengkerut dan menjadi pendek. Jadi bukannya ada pertumbuhan, tetapi justru ada kemunduran, mengkerut. Jadi saudara yang kekasih, kalau kusta putih seperti yang dialami Miriam kakaknya Musa, itu kalau dalam ilmu kedokteran atau ilmu medis dikatakan kelumpuhan pigmentasi. Ciri-ciri orang kusta di sini kita bisa melihat di dalam Imamat 13 ayat 45 dan 46. Akan saya bacakan. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, "Najis, najis." Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mendapat penyakit kusta ini suatu beban yang sangat berat di dalam diri seseorang yang kena kusta itu. Baik dari pihak masyarakat, dia dikucilkan, dari pihak keluarga juga dia dikucilkan, dari pihak imam-imam juga dia dikucilkan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah saudara, kalau seseorang mengalami kemandulan dalam hidupnya, bikin apa-apa tidak berhasil, kerjakan ini tidak berhasil, kerjakan itu tidak berhasil. Coba koreksi diri. Apakah ada kusta atau dosa yang sedang menggerogoti hidupmu sehingga membuat hidupmu mengkerut? Yang tadinya berhasil, lama-kelamaan habis dan habis. Banyak hal yang
membuat hidup kita, menggerogoti hidup kita, sehingga tidak bisa bertumbuh. Baik itu iman, baik itu kehidupan kita, usaha kita. Saudara, dikatakan bahwa orang yang sakit kusta itu dia harus berpakaian yang dicabik-cabik, yang cabik-cabik. Nah, jadi sekarang kan pakaian yang dicabik-cabik itu malah mahal ya, harganya dijual di mal-mal. Nah, adakah yang senang dengan pakaian itu? Ingat, orang yang kena kusta pakaiannya dicabik-cabik. Apakah saudara lagi mengalami kusta atau dosa sehingga saudara senang kepada pakaian yang begitu? Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Kemudian orangnya mengurai rambutnya. Harus mengurai. Ini tanda-tanda dari peraturan dari imam-imam, orangnya harus begitu. Jadi bukan mengurai sini, bukan artinya mengurai seperti yang rapi gitu, bukan. Rambutnya acak-acak, diurai acak-acak ya. Seperti tidak disisir begitu supaya orang tahu bahwa itu dia orang kusta. Dia harus menutup mulutnya. Menutup mulutnya dengan kain. Jadi orang yang kena kusta itu tidak boleh sembarang ngomong. Mungkin takut air liurnya yang kena orang lain, jadi bisa menjalar ke situ, menular ke situ. Kemudian ketika bertemu dengan orang, dia harus memberi tanda, najis, najis, dia harus berseru seperti itu supaya orang tahu bahwa dia ini kena kusta. Nah, mungkin saudara tidak berseru najis, najis, tetapi perkataan yang keluar dari mulut itu hal-hal yang najis yang dikeluarkan. Coba diingat-ingat, coba direnungkan kembali, apakah kita seperti itu? Kemudian tinggal terasing. Apakah saudara ingin lebih menyendiri? Oke, hati-hati saudara di dalam Tuhan. Kita boleh mengoreksi diri kita masing-masing. Kusta merusak tubuh manusia, sama juga dengan dosa merusak jiwa kita. Saudara yang kekasih, kusta tidak mengenal orang berpangkat atau raja atau siapapun. Kusta tidak mengenal siapapun, sama seperti dosa. Dia tidak mengenal siapapun yang harus dia takuti. Dia akan terus berkembang dengan orang yang ingin bermain-main dengan dosa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 15 ayat 1 ya. Iya, saya bacakan dari ayat 1 sampai ayat 7. Asaria Raja Yehuda. Dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam Raja Israel, Asaria anak Amasya Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun ia menjadi raja. 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti dilakukan Amasya ayahnya. Ini Asaria ini sudah melakukan hal yang benar ya, seperti ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan.
bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam anak raja mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Asaria dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Asaria mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, coba dia baru umur 16 tahun dia sudah diangkat menjadi raja. Tetapi kenapa selama 52 tahun dia tidak menyingkirkan bukit-bukit pengorbanan, malah dia biarkan. Jadi bangsa itu masih saja mempersembahkan korban bakaran. Mereka masih melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, sehingga Tuhan marah dan Tuhan menimpakan penyakit kusta kepada Asaria. Saudara, di sini kita boleh melihat bahwa penyakit kusta tidak kompromi. Kamu siapa, tetapi dia akan menggerogoti hidupmu selama kamu kena penyakit kusta. Saudara, kalau sekarang sudah ada obatnya untuk penyembuhan, tetapi zaman dulu tidak ada penyembuhan. Itulah saudara disimbolkan sebagai dosa, sehingga sampai kematian akan dibawa mati. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita lihat bahwa orang itu datang, orang kusta ini datang kepada Tuhan. Saudara, apa yang membuat saudara mengalami kelumpuhan dalam hidup? Bukan saja tubuh, tetapi mungkin usaha saudara, iman saudara, atau apapun yang dalam hidup saudara mengalami kelumpuhan. Datanglah mencari Yesus, datang kepada Yesus. Seperti orang kusta ini, dia datang dengan kerendahan hati, dia sujud menyembah, dan dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saudara yang kekasih, di situ Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Dan seketika itu juga orang itu tahir daripada kustanya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memulihkan saudara daripada dosa. Tanggalkan segala dosa dan beban yang begitu merintangi saudara. Dosa membuat kita terhalang datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dan minta Tuhan jamah saudara, sehingga saudara boleh mengalami pemulihan, boleh mengalami pentahiran seperti orang kusta ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah kita boleh melihat bahwa betapa rusaknya penyakit kusta itu merongrong hidup seseorang, sehingga dia akan merusak setiap saraf-saraf, melumpuhkan setiap saraf-saraf, dan orang itu akan mengalami kerusakan, banyak kerusakan di dalam tubuhnya, dan juga seperti dosa yang begitu merusak tubuh kita. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat ini seorang Raja Asaria juga, dia tidak menghalau, tidak merombak bukit-bukit pengorbanan itu, tapi dia membiarkan. Tentu Tuhan bilang, kenapa sudah 52 tahun ini saya tunggu-tunggu supaya lu bersihkan ini kota, bersihkan ini daerah, tetapi lu diam saja.
Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan marah. Dia seorang pemimpin, dia tidak membawa umatnya datang kepada rakyatnya datang kepada Tuhan, tapi dia membiarkan rakyatnya tetap memberi pengorbanan, membuat pengorbanan di bukit-bukit pengorbanan itu, mempersembahkan. Nah, saudara yang kekasih, mari kita mau datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Tuhan akan memulihkan hidup kita. Tuhan akan menghalau segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan akan memperbaharui hidup kita. Apa yang lumpuh dalam hidup kita, apa yang mengkerut dalam hidup kita, Tuhan sanggup memulihkannya. Mari, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, patut kita ingat bahwa kusta adalah simbol dosa. Jadi saudara, jangan bermain-main dengan dosa, sehingga kita tidak rusak oleh dosa. Terima kasih, semoga pemberitaan firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, shalom.